Mari kita bersama-sama hadir dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mulut bibir lidah hati dan pikiran hamba-Mu kiranya dikuasai oleh Roh Allah, sehingga benar-benar firman Tuhan yang disampaikan adalah apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, staf yang bisa hadir bersama-sama beribadah pada saat hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terima kasih. Saya pakai satu laptop dan satu HP untuk jaga-jaga karena memang tadi sinyalnya sedikit kacau ya. Oke, puji Tuhan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada rekan-rekan dari Senat Mahasiswa bidang kerohanian yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya, dan juga kepada pimpinan dari Syarikat Internasional Indonesia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani pada saat siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Saya minta syukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Baik, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah diberi tema oleh tim kerohanian, yaitu karakter Kristus. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Ya, hari ini topik kita ialah karakter Kristus yang saya beri subjudul atau subtema, yaitu di dalam pelayanan. Karakter Kristus di dalam pelayanan. Kalau pada bagian pertama, Bapak Kaseli J2 sudah membawakan kepada kita topik karakter Kristus tentang kerendahan hati, dan pada minggu yang kemarin Saudara Enas membawa juga tentang karakter Kristus, tentang kasih. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar karakter Kristus di dalam pelayanan. Ya. Mari kita baca bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Jikalau berkenan, saya minta tolong satu orang dari teman-teman setia bisa membacakan bagi kita sekalian. Baik, terima kasih. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Terima kasih, luar biasa pembacaannya ya. Kelihatan sekali sudah dapat mata kuliah homiletik ya. Puji Tuhan. Suatu ketika ada seorang anak kecil yang berjualan buah jeruk. Dia berjualan buah jeruk. Anak kecil ini masih sangat kecil, bayangkan kira-kira umurnya masih 8 atau 9 tahun, tapi sudah harus bekerja berjualan jeruk di sebuah terminal bis. Karena padatnya sebuah terminal bis, akhirnya ada satu orang yang tidak sengaja menabrak anak kecil ini. Ketika anak kecil ini tertabrak, maka jeruk-jeruk yang untuk dijual itu jatuh berserakan di mana-mana. Lalu anak kecil ini memungut buah jeruk yang bertebaran tadi, dia pungut satu persatu. Dia sambil melihat ke kiri dan ke kanan, dia sambil melihat juga ke atas, dia mencari-cari apakah ada orang yang mau menolong dia. Ternyata tidak ada. Karena tidak ada satupun yang mau menolong dia, akhirnya dia mengumpulkan buah jeruk ini sambil berkaca-kaca matanya. Artinya dia sangat sedih, dia mau menangis karena tidak ada satupun orang yang mau menolong dia. Tidak lama setelah itu, ada satu bapak yang ternyata mau menolong anak kecil ini. Si bapak langsung membantu untuk memungut buah jeruk ini satu persatu sampai akhirnya semuanya sudah terkumpul. Ketika buah jeruk ini sudah dimasukkan ke dalam keranjang dan anak kecil ini pun bertanya kepada si bapak, Om ini Tuhan Yesus ya? Lalu si bapak dengan kaget menjawab pertanyaan anak kecil ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kamu menyangka saya adalah Tuhan Yesus? Lalu anak kecil ini berkata begini. Iya Om, soalnya guru sekolah minggu saya bilang, ketika tidak ada satupun yang peduli terhadap engkau, ingat masih ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau. Namanya Tuhan Yesus. Pesan dari sekolah minggu ini begitu teringat di dalam memori anak ini, sehingga ketika ada satu bapak yang menolong dia, tatkala orang lain tidak mau memperhatikan dia, maka dia menyangka bapak ini adalah Tuhan Yesus. Lalu apa jawaban sang bapak ini? Bapak ini berkata, tidak nak, saya bukan Tuhan Yesus, tapi saya pengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sudah selayaknya kita mengikut teladan dari Tuhan Yesus. Sudah seharusnya kita mengikut jejak yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nats yang kita baca ini, di dalam teks yang kita baca ini, sedang menceritakan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya untuk diikuti oleh mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dan pada saat ini, firman Tuhan ini datang kepada kita. Bagaimana karakter Kristus di dalam pelayanan secara khusus dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 yang sudah kita baca ini menjadi teladan bagi kita untuk kita ikuti, untuk kita tiru secara khusus bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini apa saja karakter Kristus di dalam pelayanan yang sudah kita baca tadi dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yang pertama, karakter Kristus di dalam pelayanan yang pertama ialah tidak pilih-pilih tempat. Yang pertama, tidak pilih-pilih tempat. Di situ saya kasih catatan kecil bahwa daerah Samaria merupakan daerah yang dihindari oleh orang Yahudi. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan menceritakan sedikit tentang orang Yahudi dan orang Samaria. Jadi ceritanya begini. Dahulu kala ya, pada zaman dahulu, kerajaan Israel itu hanya terdiri dari satu kerajaan dan sempat dipimpin oleh beberapa raja, di antaranya ada Saul, Daud, dan Salomo. Namun suatu ketika kerajaan ini terpecah atau terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel atau sering juga disebut dengan kerajaan utara, dan juga yang selanjutnya yang satunya ialah kerajaan Yehuda atau
kerajaan selatan. Kerajaan utara, ibu kotanya adalah Samaria. Dan inilah yang menjadi cikal bakal orang-orang Samaria nantinya. Dan kerajaan yang kedua, kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nantinya mereka ini akan disebut sebagai orang Yahudi. Karena kejahatan yang dilakukan oleh mereka, akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka. Mereka harus mengalami masa-masa pembuangan. Kerajaan Israel terbuang kurang lebih pada tahun 722. Dan kerajaan Yehuda terbuang sekitar 586 sebelum Masehi. Ya, terbuang ke Babel. Nah, di dalam masa pembuangan, ternyata orang-orang Samaria ini karena satu dan lain hal, sehingga akhirnya mereka melakukan yang namanya kawin campur. Hal inilah yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi sangat membenci orang-orang Samaria, karena bagi mereka orang Samaria itu sudah tidak murni Bani Israel lagi. Karena mereka sudah melakukan kawin campur, ya, tidak murni. Dan mereka memiliki tempat ibadah yang berbeda. Orang-orang Samaria tidak mengakui tempat ibadah di Yerusalem, tapi mereka punya tempat ibadah sendiri. Ya, sehingga akhirnya setelah mereka semua kembali dari masa pembuangan, singkat cerita, orang Yahudi sangat membenci orang-orang Samaria. Kalau kita lihat pada peta yang ada di belakang Alkitab kita, yaitu peta Palestina atau peta Israel pada zaman Tuhan Yesus, ya. Dan kalau kita lihat pembacaan kita ini di ayat yang ke-11, coba kita perhatikan ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ingat bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi asli. Orang Yahudi asli. Dan kalau kita telusuri perjalanan ini, sebenarnya saat itu Yesus melakukan perjalanan dari daerah Galilea ke daerah Yudea atau daerah Yerusalem. Itu bisa kita bandingkan nanti di Matius, kalau tidak salah, Matius pasal 19, di situ dijelaskan bahwa Yesus saat itu sedang melakukan perjalanan dari daerah Galilea ke daerah Yudea. Nah, ingat bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria itu tidak bersahabat atau tidak berteman. Ya. Itu bisa juga dibandingkan di Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Bahwa orang-orang Yahudi tidak berteman dengan orang-orang Samaria. Orang-orang Yahudi sangat membenci orang-orang Samaria. Sehingga biasanya kalau orang-orang Yahudi melakukan perjalanan dari daerah Galilea ini mau ke daerah Yerusalem, maka mereka akan melakukan perjalanan yang memutar. Mereka rela melewati daerah Dekapolis. Lihat di sini ada yang namanya Dekapolis atau sering juga disebut dengan 10 kota ya. Mereka lebih memilih jalan yang jauh daripada jalan yang lurus. Padahal seharusnya mereka bisa melakukan perjalanan yang lurus. Tetapi karena mereka membenci orang Samaria, maka melewati daerah Samaria pun mereka tak sudi. Selain dari fakta pertama bahwa tempat itu adalah daerah Samaria yang terlarang bagi orang-orang Yahudi saat itu, fakta yang kedua, Yesus saat itu memasuki desa yang dikhususkan bagi orang-orang kusta. Lihat bahwa di situ bukan hanya satu orang kusta, saudara-saudara, tetapi 10. Artinya memang tempat itu adalah tempat yang dikhususkan bagi orang-orang yang terkena penyakit kusta. Kalau kita bandingkan di Imamat pasal 13 ayat 45 dan ayat 46, di sana jelas ya peraturan yang menetapkan bahwa orang-orang kusta harus diasingkan, harus dijauhi dari masyarakat biasa karena penyakit kusta pada saat itu adalah penyakit yang menular, penyakit yang menjijikkan. Hal ini berarti bahwa tempat yang didatangi oleh Tuhan Yesus adalah tempat yang dihindari oleh banyak orang. Tempat yang dijauhi oleh banyak orang. Tempat yang tidak ingin didatangi oleh kebanyakan orang pada umumnya. Tapi
Dia melakukan pelayanan yang luar biasa. Dia memasuki suatu tempat. Dia melayani sebuah tempat yang notabene dijauhi oleh orang lain. Atau mungkin bahkan terlarang bagi orang-orang pada umumnya. Terhina bagi orang lain. Tetapi ke tempat yang terhina seperti itulah Tuhan datang untuk memberikan pelayanan yang luar biasa. Kalau saya boleh cerita di tempat kami di Kalimantan, ya kita ada yang namanya tim musik yang melayani ke gereja-gereja desa biasanya. Biasanya kalau Natal kita itu dipanggil untuk memainkan musik full gitu. Kira-kira ada tiga alat musik lah. Ada keyboard, ada bass, ada drum. Dan juga ada rekan-rekan yang lain yang membantu dalam pelayanan seperti sopir, seperti pemegang kamera, operator LCD dan lain sebagainya. Jadi memang kita punya tim ya dari kabupaten yang khusus untuk melayani di desa-desa. Khusus untuk melayani di desa-desa. Sinode GPT ya khususnya. Jadi kita di sini di kabupaten ada gereja yang khusus melayani di sebuah desa-desa. Nah, suatu ketika karena memang di sini biasanya pelayanannya setiap hari ya. Waktu Natal itu memang padat. Jadi setiap hari bulan Desember itu memang padat. Nah, ketika ada satu desa yang melaksanakan ibadah Natal, tiba-tiba teman-teman pelayanan saya bilang seperti ini. Mereka memang adik-adik, saya pandang sebagai adik-adik saya. Jadi mereka panggil saya Bang. Bang, hari ini kami nggak bisa ikut pelayanan. Kenapa? Saya bilang, capek Bang, capek pelayanan kemarin. Oh ya sudah, kalau capek akhirnya perayaan Natal di desa tersebut saya layani dengan keyboard tunggal. Padahal biasanya kita full band. Oh ya sudah, saya bilang tidak apa-apa. Beberapa waktu kemudian kita melakukan pelayanan seperti biasanya, beberapa hari kemudian. Dan ternyata di tempat-tempat yang lain, meskipun jadwalnya padat, meskipun jadwalnya setiap hari, mereka tidak pernah tuh katakan capek. Hanya di desa ini saja mereka katakan, Bang, kami kayaknya nggak bisa datang. Dan anehnya capeknya sama-sama. Kalau satu orang mungkin yang izin nggak apa-apa. Tapi ini sama-sama, bayangkan. Ternyata, saudara-saudara, selidik punya selidik. Ternyata mereka tidak mau datang ke desa ini untuk pelayanan karena saya bisik-bisik saja. Ternyata mereka tidak mau datang ke desa itu karena TK-nya kecil. Di sini memang biasanya kita dikasih ya bukan apa ya kita bilang lebih ke uang transport ya gitu. Ada uang transport biasanya dari gereja-gereja yang diberikan kepada kita. Tetapi berdasarkan pengalaman di desa yang tidak mau mereka datangi ini, ya memang karena keterbatasan jemaat ya kita maklumi. Ya, memang kita pelayanan juga bukan cari uangnya. Kita memang mau melayani, tapi ternyata adik-adik saya ini masih melihat dari sisi yang lain. Itu saya maklumi mereka karena memang mereka masih pada remaja-remaja. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita melayani masih pilih-pilih tempat? Apakah kita hanya mau melayani tempat yang basah saja dan kita tidak mau ke tempat yang kering? Mari kita belajar seperti Yesus. Kalau kita lihat-lihat apa yang didapati Yesus di tempat pelayanan yang seperti itu, di tempat pelayanan yang dihindari oleh orang lain. Tetapi Tuhan Yesus datang ke tempat itu untuk melayani. Mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita mau belajar siap ditempatkan oleh Tuhan di mana saja. Amin. Ya, saya percaya teman-teman di sana mengatakan amin ya, meskipun saya tidak dengar. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, mau melayani di mana saja, siap ditempatkan di mana saja. Ya. Bukan berdasarkan tempat yang diinginkan oleh kita.
Wah, sepertinya saya tidak cocok di desa. Saya pelayanannya harus di kota saja. Sepertinya saya tidak cocok di gereja kecil. Saya pelayanannya di gereja yang besar. Sepertinya saya tidak cocok mengajar di sekolah yang gajinya kecil. Maka saya harus pelayanan di sekolah yang gajinya besar. Apakah kita seperti itu, saudara-saudara? Jangan ya. Jangan. Mari kita belajar seperti itu. Mau melayani di tempat yang dimana saja. Tidak pilih-pilih tempat di dalam pelayanan. Di mana saja Tuhan utus, kita siap untuk melayani Tuhan. Yang kedua, karakter Yesus di dalam pelayanan, Tuhan Yesus tidak pilih-pilih orang yang dilayani. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, orang-orang yang dilayani Yesus adalah 10 orang kusta. 10 orang kusta, artinya mereka ini adalah orang-orang yang terhina, orang-orang yang terasingkan, orang-orang yang dihindari. Bahkan oleh sebagian orang, mereka ini adalah orang-orang yang dicap sebagai orang-orang berdosa. Orang-orang yang dijauhi oleh orang lain. Bahkan imam-imam pun pada saat itu tidak sudi berdekatan dengan mereka. Karena memang penyakit ini penyakit yang menular. Tetapi kepada orang yang seperti inilah Tuhan Yesus datang memberikan pelayanan. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih orang untuk dilayani. Tidak pilih-pilih orang untuk dilayani. Setelah lulus dari Setia pada tahun 2018, saya dipercayakan Tuhan untuk mengajar di salah satu sekolah di Surabaya. Sekolah SD ya. Mungkin teman-teman yang pernah ke tempat kerja saya saat itu tahu. Teman-teman bayangkan mengajar anak-anak SD itu tidak mudah. Secara khusus bagi saya. Saya akui mengajar anak-anak SD itu tidak mudah. Ya, karena memang mereka adalah anak-anak yang aktif, anak-anak yang ya lagi masa-masa cari perhatian seperti itu. Dan itu sungguh tidak mudah. Tetapi satu hal yang saya pelajari di sekolah itu, ya, kami diajarkan oleh kepala sekolah ya, pada saat itu yang membimbing kami. Kepala sekolah memberikan arahan kepada kami bahwa di sekolah ini kita tidak pilih-pilih siswa. Baik itu siswa itu adalah anak dari seorang kaya, atau mungkin murid tersebut adalah orang yang sederhana, kita tetap perlakukan sama. Baik itu muridnya cerdas, baik itu muridnya pintar, maupun murid yang pas-pasan, kita layani dengan kualitas pelayanan yang sama. Dan bagi saya, hal itu sungguh-sungguh sangat memberikan motivasi bagi saya dalam mengajar saat itu. Saya belajar untuk tidak membedakan mereka. Meskipun kadang-kadang rasanya sulit ya, karena kadang-kadang kita cenderung suka kepada murid-murid yang lebih pintar dibandingkan murid-murid yang ya pas-pasan, apalagi yang bandel-bandel. Tetapi di situ kami diajarkan untuk tetap memberikan kualitas pelayanan yang sama. Suatu ketika ada salah satu murid yang sedikit spesial ya. Sedikit spesial sehingga kadang-kadang ya gurunya bisa dilempar gitu. Gurunya bisa diludahi gitu. Tapi di sekolah itu kita diajarkan untuk tetap memberikan kualitas pelayanan yang sama. Tetap memberikan kualitas pelayanan yang sama. Meskipun orang-orang kusta ini adalah orang-orang yang terhina, orang-orang yang terasingkan, bahkan dikategorikan sebagai orang-orang yang dicap berdosa oleh orang lain, orang-orang yang sederhana dalam pemandangan orang lain. Tidak hanya sederhana lagi, terhina malah, menjijikan di pemandangan orang lain. Tetapi kualitas pelayanan Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus tetap memberikan kualitas pelayanan yang sama. Bagaimana dengan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Apakah kepada orang-orang yang ya memiliki jabatan, kita memberikan pelayanan yang totalitas, persiapan yang totalitas, lalu kepada pelayanan-pelayanan yang sederhana, mungkin hanya di ibadah komsel, atau mungkin hanya ibadah sekolah minggu, persiapan kita biasa-biasa saja. Atau mungkin di dalam kelas sekolah minggu, ya guru-guru sekolah minggu,
memberikan perlakuan yang berbeda kepada murid-murid yang cerdas atau murid-murid yang kurang mampu atau pas-pasan, atau mungkin guru-guru di sekolah memberikan perhatian yang berbeda, memberikan kasih sayang berbeda, memberikan kualitas pelayanan yang berbeda. Jangan ya. Mari kita belajar untuk tidak pilih-pilih orang untuk dilayani. Tidak pilih-pilih orang yang dilayani. Siapapun dia, baik itu kalangan atas, baik itu kalangan bawah, orang besar, orang kecil, mari kita tetap memberikan kualitas pelayanan yang sama. Memberikan kualitas pelayanan yang sama. Seperti Kristus di dalam teladan yang dia teladani kepada murid-muridnya di dalam pelayanan. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh Tuhan Yesus. Tetapi memang inilah karakter Tuhan Yesus yang perlu kita teladani. Yang ketiga, saya cepat saja. Karakter Yesus di dalam pelayanan yaitu tidak untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita lihat cerita yang disampaikan oleh Lukas pada saat itu, Dr. Lukas, dia menuliskan di bagian terakhir bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya, bagaimana Tuhan Yesus mendemokan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya sebuah pelayanan. Di bagian-bagian terakhir, Tuhan Yesus katakan, tidak adakah di ayat yang ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah daripada orang asing ini. Di sini jelas bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya bahwa orientasi pelayanan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Allah. Orientasi pelayanan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Akhir-akhir ini kalau kita lihat berita ya, kalau kita ikuti berita, teman-teman pasti lihat salah satu partai politik, ya sebut saja inisialnya Partai Demokrat, dengan nama aslinya PD gitu ya. Kalau kita lihat sangat ramai ya mereka berebut kekuasaan. Dan kalau kita ikuti semuanya menyatakan bahwa saya melakukan ini untuk kepentingan rakyat. Kalau kita lihat politik-politik sekarang semuanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Tetapi pada kenyataannya sebagian besar dari mereka lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarga sendiri. Dan ternyata saudara-saudara, hal ini juga tidak hanya terjadi di dalam perihal politik. Hal ini juga terjadi di gereja-gereja Tuhan sekarang ini. Tahukah saudara-saudara bahwa tidak sedikit gereja Tuhan sekarang ini yang menganggap gereja sebagai sebuah ladang bisnis. Gereja sebagai sebuah investasi. Tidak sedikit gereja-gereja sekarang ini yang berani mengeluarkan dana besar untuk membangun gereja. Membangun gereja besar padahal belum tentu ada jemaatnya. Setelah gereja terbangun, mereka melakukan berbagai macam cara. Mereka memberikan penjemputan, mereka membagikan sembako dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menarik dari jemaat-jemaat gereja-gereja lain. Saya berbicara bukan berbicara omong kosong. Tetapi fakta yang saya lihat di lapangan, sebagai contoh ketika saya praktek di Boyolali, tiba-tiba muncul satu gereja jebret langsung gede, padahal belum ada jemaatnya. Mereka memberikan pelayanan yang menarik perhatian, yang berupa euforia semata. Mereka jemput jemaat-jemaat. Bahkan kesannya mereka memaksa jemaat untuk beribadah di tempat itu. Mereka memberikan sembako dan lain sebagainya, berikan uang dan lain sebagainya. Ya, mereka melakukan berbagai macam cara. Sehingga nantinya jemaat-jemaat yang ada ini, ya itu kan persembahannya, persepuluhannya kan masuk gereja, gitu ya. Sehingga akhirnya singkat cerita banyak gereja-gereja Tuhan sekarang ini, ya mungkin bukan gereja-gereja Tuhan ya saya katakan, banyak gereja-gereja yang melakukan pelayanan untuk kepentingan bisnis. Banyak.
tidak sedikit. Kalau kita bisa membuka mata kita lebih lebar lagi, kita lihat bagaimana gereja-gereja sekarang ini sungguh mengerikan. Gereja tidak lagi mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan, tetapi mencari jiwa-jiwa dari gereja lain. Mengambil domba-domba dari kandang gembala yang lain untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan dompet sendiri. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai pelayan-pelayanan Tuhan? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apakah orientasi pelayanan kita adalah untuk memuliakan Allah atau untuk kepentingan diri sendiri? Mari kita koreksi pribadi kita masing-masing lewat firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saat pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Mari kita belajar dari karakter Kristus di dalam pelayanan. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih tempat dalam melayani. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih orang untuk dilayani. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa pelayanan itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi pelayanan itu untuk kemuliaan Allah. Mari kita miliki karakter Kristus di dalam pribadi kita masing-masing. Kita mau belajar untuk tidak pilih-pilih tempat dalam kita melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kita, mari kita siap melayani Tuhan. Memberikan kualitas pelayanan yang sama, baik di desa, baik di kota, baik di ibadah umum, ibadah pemuda, ibadah lansia, ibadah anak-anak, atau ibadah apapun itu, mari kita berikan kualitas pelayanan yang sama. Yang kedua, mari kita belajar untuk tidak pilih-pilih orang di dalam melayani. Baik itu orang besar, orang kecil, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang pas-pasan dan sebagainya, orang yang sederhana. Mari kita tetap memberikan kualitas pelayanan yang sama. Memberikan kualitas pelayanan yang sama. Dan yang ketiga, yang bagi saya sangat penting, orientasi pelayanan kita harus benar. Inilah yang mendasari setiap pelayanan kita. Kita harus memiliki karakter, yaitu orientasi pelayanan yang memuliakan Allah. Orientasi pelayanan yang memuliakan Allah. Jangan sampai orang-orang berkata kepada kita, waduh, lulusan-lulusan setia itu karakternya nggak baik. Mereka itu pilih-pilih tempat. Mereka itu pilih-pilih orang. Mereka itu karakternya melayani untuk kepentingan diri sendiri. Jangan, ya. Jangan. Mari kita mau belajar melayani seperti Yesus. Seperti apa yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus. Supaya hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, pelayanan kita menjadi berkat bagi sesama, dan hidup kita ini senantiasa memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya kira demikian firman Tuhan, renungan singkat yang dapat saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus kiranya menolong kita sekalian. Kita akan nyanyikan pujian yang sudah disiapkan, Ku Melayani Yesus. Saya persilahkan tim puji-pujian, tim musik dapat menyanyikan pujian ini, Ku Melayani Yesus. Kau pun berat dan suka
mohon bersedia dengan hormat Saudara Nerlin pimpin kita di dalam doa mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah bersama, terlebih kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang mengajarkan kami bagaimana kami pada saat ini yang dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, di mana kami meneladani karakter Kristus dalam melayani umat Tuhan di luar sana maupun di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang diperdengarkan kami pada saat ini bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi kami mau Tuhan belajar untuk melakukan itu, untuk melayani, tidak memilih tempat di mana menurut kami baik. Kami tidak memilih siapa yang mau kami layani. Terlebih kami mau Tuhan untuk melayani di mana Tuhan tempatkan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Kak Sion, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai hamba-Mu, Engkau tambahkan hikmat-Mu, bijaksana, yang daripada Engkau menjadi bagian dalam kehidupannya, sehingga dimanapun dia melayani, orang-orang dapat memuliakan Tuhan. Apapun yang menjadi talenta, karunia yang Tuhan sediakan bagi kehidupan dari Kak Sion, semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang telah ikut ibadah maupun kami yang ada di kampus Tia maupun ada di tingkat kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mau belajar dari sekarang. Kami mau belajar dari setiap apa yang diperdengarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kelanjutan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga semua dapat berjalan dengan baik sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, menjelang siang. Puji Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati kita. Buat hambanya yang sudah siap melayani kita, dan kami dari mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati dalam pelayanan yang digelar. Dan juga kami berterima kasih kepada para pimpinan, staf, dosen yang sudah berkenan hadir. Tuhan memberkati, dan juga kepada kakak alumni, bahkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sudah berkenan hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, supaya kita menunjukkan lagi dari melayani Yesus. Kita segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya mengundang kita semua sama-sama bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Dan kembali kami mengundang Kak Sion untuk membawa kita dalam doa penutup sekaligus untuk doa berkat. Sebelum kita berdoa untuk doa berkat, saya minta waktu sebentar. Terima kasih buat kepercayaannya sekali lagi yang disampaikan kepada saya. Terima kasih buat dosen, pimpinan, dan staf saya yang sudah hadir. Dan terima kasih juga kepada salah satu kaum muda saya yang mungkin ada di sini, itu yang ada namanya Yosi Piani. Tadi saya ajak untuk ikut ibadah. Siapa tahu ya nanti bisa masuk setia juga. Siapa tahu berminat kan, puji Tuhan.
Mari kita sama-sama datang dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Dan pada saat siang hari ini kami mohon berkat daripada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua, secara khusus teman-teman mahasiswa, kiranya Tuhan memberkati studi mereka, secara khusus melewati masa-masa corona saat ini, di mana mereka harus tetap belajar di asrama, dan mungkin rekan-rekan semester 1 harus tetap belajar dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan kuatkan dan berikan semangat di dalam mengikuti pelajaran untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Engkau memberkati lembaga tercinta kami, STT Tabernakel Indonesia. Hanya Tuhan semakin pakai setiap harinya para hamba-hambamu yang dipercayakan untuk memimpin, hamba-hambamu yang dipercayakan untuk mengajar dan bekerja sebagai staf di sana. Tuhan yang memberkati kami semua, dan ya Tuhan memberkati kami, masa depan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, turun kiranya menyertai kita pada saat hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa serta mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.